Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aeng Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melaksanakan uji Independent Sample T-Test atau Mann-Whitney U-Test. Di tugas proyek 5 Anda juga ditugaskan untuk melaksanakan uji independen atau Mann-Whitney U-Test. Jadi berdasarkan kasus penelitian Anda bisa melaksanakan uji independen atau Mann-Whitney U-Test. Kata atau itu berarti bisa salah satu ya, bisa uji independen, bisa Mann-Whitney. Jadi tidak dua-duanya ya, salah satu. Oke, sebelum Anda melaksanakan pengujian sebaiknya Anda download dulu format tugas proyek 5-nya ya. Sebagai contoh, saya sudah mendownloadnya, tersimpan di folder download, kemudian saya klik kanan copy, saya pindahkan ke My Dokumen, saya pindahkan ke folder mata kuliah statistika pendidikan, saya pindahkan ke topik 5, uji independent sample t-test atau Mann-Whitney test. Jadi saya bikin folder dulu topik 5 gitu ya. Kemudian saya hapus dulu ya. Saya paste tadi formatnya di folder ini gitu ya. Kemudian saya buka. Oke, saya buka filenya. Di sini kelas diganti sesuai dengan kode kelas Anda, terus nama ditulis nama Anda, misalkan Udin Sapikun. Kalau nama Anda Udin Sapikun, kalau nama Anda Aang Muhtadin ya tulis Aang Muhtadin. Nomor absen Udin Sapikun misalkan 31. Nah, Anda tulis saja di sini sesuai dengan nomor absen Anda. Silahkan Anda tanyakan nomor absen ke dosen Anda ya. Berikutnya ini formatnya. Ini laporan uji independent sample t-test atau Mann-Whitney U-Test. Ini nanti Anda pilih ya salah satu, independen atau Mann-Whitney. Nanti tergantung pada hasil pengujian ya. Ini deskripsi kasusnya. Deskripsi kasus ini saya copy paste dari aplikasi. Jadi di aplikasi Anda buka aplikasi, di situ ada kasus penelitian. Silahkan Anda copy paste kasusnya dari Ajit sampai Mann-Whitney U-Test gitu ya. Copy dan paste ke sini ya. Oke, saya kembali ke Excel ya. Di Excel saya udah copy paste kasus penelitiannya yang sama kayak di aplikasi ya. Di sini kasusnya Ajid, mahasiswa program studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang sedang melaksanakan penelitian eksperimen untuk mengetahui dampak metode belajar terhadap hasil belajar. Nah, di sini ada dua metode, satu peta konsep dan satu lagi metode meringkas. Eksperimen dilaksanakan di dua kelas. Nanti kelas pertama menggunakan peta konsep, kelas yang kedua menggunakan metode meringkas. Masing-masing siswa di kelas terdiri dari 13 siswa. Jadi kelas yang pertama 13 siswa, kelas yang kedua 13 siswa. Data hasil belajar masing-masing kelompok diinput dengan menggunakan rumus run between gitu ya. Jadi Anda diminta untuk menggunakan rumus run between. Nah, penggunaan rumus run between ini gitu ya dilakukan untuk memastikan setiap mahasiswa memiliki data yang berbeda. Jika ada data yang sama itu dipastikan nyontek. Kayak kalau nyontek nggak boleh, tidak lulus ya. Oke, kita mulai dari aturan dulu. Di sini di kasusnya dinyatakan jumlah siswa terdiri dari 13 siswa. Berarti siswa di sini 13. Jadi kelompok 1 13, kelompok 2 13 gitu ya. Terus datanya diinput menggunakan rumus run between. Oke. Kita mulai dengan menyusun tabel data dulu. Langkah pertama kita susun dulu tabel data. Siswa, kemudian di sini hasil belajar,
kemudian ordinal HB. HB itu hasil belajar, kita singkat aja HB, hasil belajar ya. Oke, saya perbesar dulu biar kelihatan. Siswa hasil belajar, ordinal hasil belajar, kemudian kelompok, kemudian metode. Oke. Nah, di kelompok pertama nih, kelompok pertama kita buat 13 siswa. 1 2 kita blok sampai 13. Kita tandain sini kelompok pertama ya. Gitu ya. Oke, berikutnya 14 sampai berapa? Tambah 23. Tambah 13 berarti sampai 26 ya. Sampai salah. 13 14 kita blok sampai nomor 13 tambah 13 kan 26. Jadi nomor 14 2 gitu ya. Kita blok. Nah, kalau Anda bingung ya bikin aja 1 2 gitu, sama kayak di atas 1 2 gitu ya. 13. Jadi intinya kelompok 2 13, kelompok 1 13 sesuai dengan kasus. Karena kedua kelasnya masing-masing siswanya 13. Berikutnya hasil belajar, kita menggunakan rumus run between. Sama dengan run between kurung buka. Di sini rumusnya bottom titik koma top. Rumus Excel saya harus pakai titik koma. Saya masukkan 70 titik koma misalkan 85 kurung tutup, enter. Anda memasukkan angkanya terserah Anda, mau dari berapa sampai berapa ya terserah. Yang penting 70 sampai berapa gitu. Jangan 70 sampai 70. Jangan 70 titik koma 70 ya, enggak ya. 70 titik koma 85. Anda bisa masukkan misalnya 70 titik koma 90. Terserah Anda dah. Kemudian kita tarik dari 1 ke 13. Oke. Berikutnya kita hitung ordinal. Ordinal itu peringkat ya, pakai rumus rank. Sama kayak di tutorial topik 4 pakai rumus rank ya, sama dengan RANK kurung buka, klik 74-nya di sini titik koma gitu ya. Kita blok dari 74 sampai 70. Dari 1 sampai 13 ya. Kurung tutup. Kita kasih dolar di sini. Dolar S dolar 18, dolar S dolar 30. Jangan sampai salah ini ya, salah memberikan nilai dolarnya. Dolar di sebelah kiri huruf, dolar di sebelah kiri angka, dolar di sebelah kiri huruf, dolar di sebelah kiri angka. Jadi dolar S dolar 18, dolar S dolar 30. Di enter. Baru kita tarik dari atas ke bawah seperti ini ya. Oke, berikutnya kita memasukkan hasil belajar untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ya. Sama dengan RANK kurung buka. Misalkan kita masukkan di sini 80 titik koma misalkan 100 kurung tutup. Di enter. Sorry, ini run between. Bukan rank ya, run between. Sama dengan run between kurung buka 80 titik koma 100, enter. Ini nilainya selalu berubah-ubah, nanti begitu Anda klik selalu berubah-ubah. Kita tarik dari atas ke bawah, berubah-ubah terus, nggak apa-apa, untuk sementara biarkan aja dulu. Kemudian di sini kita klik sama dengan RANK rank ya. 87 ini titik koma, blok dari 87 sampai 91 kurung tutup. Di sini S31 berarti dolar 31, dolar S dolar 31, dolar S dolar 43. Enter. Kita blok dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah maksudnya. Oke, ini sudah kita masukkan datanya ya. Terus ini kelompok 1 tadi di sini peta konsep disebutin pertama berarti kelompok 1 dan metode meringkas berarti kelompok 2.
Di sini peta, P-nya besar, peta konsepnya besar, K-nya besar. Ini kita copy aja atau tarik dari sampai ke kelompok 1 ya. Terus ini meringkas, kita tarik aja lagi sampai kelompok 2 yang bawah. Nih datanya ini selalu berubah, kalau Anda perhatikan begitu ngeklik itu selalu berubah tuh terus ya. Maka run between-nya harus kita matikan ya. Run between-nya harus kita matikan. Caranya bagaimana? Kita blok dulu semuanya, gini lah ya. Oke. Pilih edit, copy, edit, paste spesial, pilih palues, pilih oke. Seperti itu ya. Terus kita tengahkan dulu, dalam posisi di blok klik tengahkan gitu ya, klik tengah. Oke. Berikutnya kita blok lagi. Kita harus memberikan garis pada tabel sehingga nanti begitu kita copy paste ke ini ke format laporan itu udah rapi, udah ada garisnya ya. Di blok klik kanan format cell. Klik di sini border. Nah, line style-nya di sini pilih line style yang gini, yang bawah ya. Yang tipis tapi tidak putus-putus. Di bagian border kita klik di atas, ini atas jadi garis di atas, tengah garis di tengah, bawah garis di bawah. Klik OK. Ya. Selanjutnya ini kita bold dulu. Ini kita udah membuat tabel data ya. Oke. Saya ingatkan kepada Anda, takut Anda lupa, run between dimatikan ya, saya bikin peringatan dulu, jangan lupa run between dimatikan gitu ya. Oke. Mematikannya di sini nih, kalau masih ada run between masih hidup harus dimatikan. Tadi udah dicontohkan cara mematikannya ya. Oke, ini datanya. Oke, terhadap data ini mungkin kita bisa melakukan uji independen sampel t-test, atau mungkin kita melakukan uji Mann-Whitney U-test. Jadi saya kasih tahu dulu di sini. Saya copy dulu. Jadi mungkin bisa independen sampel t-test atau atau Mann-Whitney U-test. Jadi terhadap data ini bisa kemungkinan Mann-Whitney U-test, bisa kemungkinan independen sampel t-test. Oke, bagaimana bisa? Kita perhatikan nih aturannya ini di materi juga udah ada grafik ini, cara membacanya gini. Oke, terhadap data ini ya, mungkin kita bisa melakukan uji independen sampel t-test ya, tapi untuk bisa melaksanakan uji independen sampel t-test, syarat yang utamanya di sini, perhatikan syarat utamanya, data hasil belajar kedua kelompok terdistribusi normal. Jadi data hasil belajar kelompok 1 normal, kelompok 2 juga normal. Jadi dua-duanya harus normal. Oke. Maka kita perlu melakukan uji normalitas ya. Jadi nanti di langkah 1 setelah data ini kita buat, kita pindahkan ke SPSS. Langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu uji normalitas pada data hasil belajar. Jadi kita uji normalitas data hasil belajar. Hasil uji normalitas dengan data hasil belajar ada dua kemungkinan, bisa jadi normal, bisa jadi tidak normal. Kalau nilai sig yang diperolehnya itu nanti lebih besar dari p-value ya, akan normal. Tapi kalau nilai signya kurang dari atau sama dengan p-value, tidak normal. Oke. Saya contohkan di sini ya. Misalkan nilai signya sig sama dengan misalkan 0,0
56. P value yang kita terapkan, P value-nya 0,05 misalkan gitu ya. Ini P value itu memang 0,05, ya udah jadi ketetapan ya. Udah jadi ketetapan. Kita lihat signya 0,056, kalau kita buat jadi 2 angka desimal 0,06. Nah, ya 0,06, salah ngetik nih saya. 0,06. Nah, 0,06 itu lebih besar dari 0,05, maka di sini keputusannya normal. Gitu ya. Nah, karena normal itu signya lebih besar dari P value. Kalau sebaliknya signya kurang dari atau signya sama dengan P value, misalkan gini nih, signya 0,046, P value nya 0,05. Nah, 0,06 itu kan sama dengan 0,05 kalau kita bulatkan jadi 2 angka desimal ya. Seperti ini ya. Maka di sini tidak normal. Karena 0,05 sig sama dengan P value 0,05, maka tidak normal. Contoh lainnya, signya misalkan 0,030, P value nya sama dengan 0,05. Ini saya buat jadi 3 angka desimal biar Anda paham dulu. 0,030 ya. Ini kalau dibulatkan 0,03 gitu ya. Dibulatkan jadi 2 angka desimal. 0,03 itu kurang dari 0,05, berarti ini juga tidak normal. Pokoknya normal itu harus lebih besar dari P value. Jadi normal itu signya harus lebih besar dari P value. Misalkan setelah dilakukan uji normalitas dengan data hasil belajar, ternyata datanya normal, maka kita bisa melakukan uji independen sampel t-test ya. Berarti kita uji homogenitas dulu, lalu uji independen sampel t-test. Tapi bisa jadi tidak normal. Kalau tidak normal, kita lakukan uji normalitas kembali dengan transformasi data atau dengan transformed power. Nanti di SPS-nya ada transformed power. Terus pilih square root. Nah, hasilnya juga bisa jadi normal, bisa juga tidak normal. Nah, kalau hasilnya datanya normal, kita juga bisa melaksanakan uji independen sampel t-test. Tapi kalau misalkan masih tidak normal juga, kita nggak bisa melakukan uji independen sampel t-test. Tapi sebagai gantinya kita harus melakukan uji Mann-Whitney U-test. Jadi terhadap data ini yang kita punya, gitu ya, bisa jadi kita melaksanakan uji independen jika datanya terdistribusi normal. Makanya kita melakukan usaha berkali-kali nih, uji normalitas dengan data hasil belajar, lihat normal apa enggak. Kalau normal, lanjut uji independen. Kalau tidak normal, berarti lakukan uji normalitas kembali dengan transformed power atau transformasi data. Lihat lagi normal apa enggak. Kalau misalkan dari tidak normal berubah jadi normal, ya uji independen. Tapi kalau dari tidak normal dilakukan uji normalitas dengan transformed power, tidak normal, ya berarti kita nggak bisa melaksanakan uji independen. Kita melaksanakan uji Mann-Whitney U-test. Jadi disinilah yang dimaksud dengan data hasil belajar kedua kelompok harus terdistribusi normal. Nah, beda dengan uji independen, uji Mann-Whitney U-test itu tidak perlu normal. Mau normal mau tidak normal nggak masalah. Jadi kita langkah pertamanya tabel data, jadi tabel yang sama udah kita buat, misalkan udah pindahkan ke SPSS. Terus lanjut ke langkah 2, uji normalitas dengan data ordinal hasil belajar. Maka kita udah punya nih ordinal hasil belajar, datanya yang ini ya, ordinal hasil belajar. Nah, ketika dilakukan uji normalitas dengan ordinal hasil belajar,
bisa jadi normal, bisa jadi tidak normal. Apapun hasilnya gitu ya, karena kita menggunakan uji Mann-Whitney, apapun hasilnya, mau normal mau tidak normal, kita lanjut menggunakan uji Mann-Whitney test. Tentu ada langkah ketiganya, yaitu uji homogenitas dulu, baru langkah keempatnya uji Mann-Whitney test. Seperti itu ya. Jadi ini harus dipahami urutan langkahnya. Ya, dari gambar ini kita bisa tahu sebenarnya uji Mann-Whitney test itu uji statistik alternatif. Ya, alternatif itu pilihan lain jika data yang mau kita uji dengan independent sample t-test tidak memenuhi syarat, yaitu datanya tidak normal. Maka kita tidak maksa menggunakan uji independent sample t-test, kita beralih ke uji Mann-Whitney test. Tapi untuk melakukan uji Mann-Whitney test, datanya harus berupa data ordinal hasil belajar. Oleh karena itu kita udah siap-siap nih, udah membuat data ordinal hasil belajar. Seperti itu ya. Jadi ini tabel datanya udah kita simpan seperti itu ya. Oke, selanjutnya tabel data ini kita pindahkan dulu ke laporan ya. Jadi kita blok dulu sini, blok, edit, copy. Setelah itu kita buka laporannya, terus kita pindahkan di bawah tabel 1, paste. Nah, oke, kita rapikan dulu, saya perbesar dulu wordnya. Oke, ini tabelnya belum rapi karena garis di sebelah kanannya belum mentok ke margin kanan ya, ke garis pinggir kanan. Oke, caranya bagaimana kita rapikannya? Kita blok dulu di sini. Ini klik dulu di siswa sehingga tanda plusnya muncul, klik gitu ya. Di blok, hurufnya kita ganti jadi Tahoma, ukurannya 11. Oke. Kita pilih layout, karena garisnya udah ada, kita pilih langsung layout di sini. Pilihnya auto fit content, auto fit Windows. Seperti itu ya. Jadi rapi seperti ini ya. Siswa, hasil belajar, ordinal hasil belajar, kelompok, metode. Seperti itu. Jadi ketika Anda nerima download format tugas proyek 5-nya dari aplikasi, marginnya nggak usah dirubah-rubah, normal aja gitu, seperti ini, nggak usah dirubah-rubah, marginnya nggak usah diganti-ganti. Berikutnya ini kita lihat di sini. Ini kan data tabel satunya terbagi jadi 2 halaman. Kita pengen judul kolomnya ini muncul juga di halaman yang berikutnya nih, halaman keduanya. Caranya bagaimana? Tolong diperhatikan ya. Kita blok dulu kolom yang atas nih, baris yang atasnya, siswa hasil belajar terblok. Mouse-nya di posisi blokan, di dalam blokan, klik kanan, pilih tabel properties, terus klik row. Di sini kan centangnya, optionnya nih allow dicentang, repeatnya juga dicentang, jadi dua-duanya allow sama repeatnya dicentang. Klik OK, sehingga muncul nih judul kolomnya di halaman keduanya muncul. Itu namanya tabel yang rapi. Di contoh juga begitu kan, munculnya seperti itu. Jadi untuk bisa kayak contoh ya tadi, caranya seperti tadi ya. Oke, data udah kita pindahkan, kita siap melaksanakan. Jadi kita rencananya ini mau pakai uji independen gitu ya. Oke, kita tes dulu nih, kita pindahkan dulu nih data ini, kalau enggak dari Word aja lah, biar enggak pindah ya. Dari Word nih kita pindahkan nih, jadi yang di blok siswa, jadi judulnya nggak di blok ya, yang di blok ini ya. Tolong perhatikan cara ngebloknya ya, gini. Edit, copy gitu ya. Dari SPSS, dari Excel juga bisa. Jadi yang kita pindahkan itu nih siswa sampai kelompok, jadi angka-angkanya saja gitu ya, yang bacaannya, yang teks-teksnya gitu nggak di copy.
pilih edit, pilih copy. Jadi perhatikan yang ngebloknya tuh ya, jangan salah memindahkan. Terus kita buka SPSS. Nah, membuka SPSS itu agak lama, jadi kita harus sabar menunggu, bisa jadi sampai 2 menit. Oleh karena itu sebelum Anda melaksanakan pujian, sebaiknya Anda buka dulu SPSS-nya. Oke, SPSS-nya saya perbesar dulu. Kalau di laptop Anda di Windows nih ada kali, ada kotak, ada minus ya. Klik kotaknya di sebelah kanan, klik gitu ya. Jadi sehingga jadi besar. Oke, kita klik kotak di sebelah angka 1, pilih edit, pilih paste. Nah, oke, sehingga muncul part 1, part 2, part 3, part 4. Nah, part 1 sampai part 4 ini kita harus rubah, kita ganti sama seperti kayak di laporannya. Ini saya close dulu lah. Sama kayak di laporannya. Siswa hasil belajar, ordinal hasil belajar, kelompok. Nah, gitu ya. Ada 4 kan? Oke, di sini part 1-nya kita harus ganti jadi siswa. Kita klik variabel view. Part 1 siswa. Part 2-nya hasil underscore belajar. Oke. Terus part 3-nya ordinal underscore HB. HB itu hasil belajar. Oke, part 4-nya di sini kelompok gitu ya. Oke, desimalnya pastikan 0000 semua ya. Oke, berikutnya di baris kelompok pada kolom value di sini. Oke. Di sini ada titik 3 nih. Kita klik, nah muncul di sini value 1. Ini kelompok 1. Kelompok 1 itu tadi di Excelnya kelompok 1 itu peta konsep. P-nya besar peta, K-nya besar konsep. Add. Terus ketik lagi 2, meringkas, M-nya besar, meringkas. Klik add. Dibiasain rapih, dari ngetik tuh rapih, udah rapih gitu. Peta konsep, P-nya besar, K-nya besar, meringkas, M-nya besar. Klik OK. Oke. Seperti itu ya di kolom value ya, jangan lupa ya. Jadi kan pada data view di sini ada kelompok 1, kelompok 2. Jadi kita ngasih keterangan di sini. Oh, kelompok 1 itu peta konsep, kelompok 2 itu meringkas gitu ya. Oke, berikutnya di baris siswa pada kolom measure kita rubah jadi scale. Di hasil belajar kita rubah jadi scale. Di ordinal hasil belajar kita berubah jadi scale. Di kelompok kita rubah menjadi nominal. Kelompok itu nominal ya, sama kayak laki-laki, perempuan tuh nominal. Oke, kita save dulu. Save. Oke, kita pindahkan di sini ke dokumen statistika pendidikan topik 5. Oke. Data tugas proyek 5. Save. Oke. Nah, data udah kita pindahkan ke SPSS. Jadi kalau dari alurnya ya, tabel data sudah kita pindahkan ke SPSS, jadi di langkah 1. Langkah keduanya uji normalitas dengan data hasil belajar. Jadi kita siap uji normalitas dengan data hasil belajar. Di sini klik analyze, descriptive, explore. Pokoknya normalitas itu analyze, descriptive, explore. ADE, analyze, descriptive, explore. Uji normalitas apaan? AD, analyze, descriptive, explore. Nah, di sini kita coba uji normalitas dengan data hasil belajar gitu ya. Kelompoknya kita pindahkan ke factor list. Jadi hasil belajar ke dependent list, kelompok ke factor list gitu ya. Terus klik plot. Nah, di sini kita klik histogram, kita klik normality with plot.
terus ininya none dulu. Oke, terus kita klik continue, kita klik oke. Nah seperti ini ya. Klik di test of normality, kita lihat nih di sini ya. Saya buka dulu biar Anda tahu. Di sini peta konsep nilai signya 0.836, berarti lebih dari 0,05, berarti normal. Meringkas 0,036, 0,036 itu berarti lebih kecil dari 0,05 ya. 0,036 kalau dibuat dua angka desimal 0,04. 0,04 itu kurang dari 0,05, berarti tidak normal. Nah ini tidak normal nih. Kita lihat aturannya. Uji normalitas dengan data hasil belajar tadi udah kita lakukan. Kita ketahui bahwa datanya ada yang tidak normal. Jadi datanya tidak normal. Maka kita lakukan lagi. Jadi kalau tidak normal kita lakukan lagi uji normalitas dengan transformed power ya. Bagaimana caranya? Balik lagi ke SPSS. Jadi ini uji normalitas dengan data hasil belajar, ini ada yang tidak normal. Berarti kita close dulu aja, ini nanti nggak kepake ya. Close dulu karena tidak normal, kecuali normal semua. Kita close dulu, terus save nggak? No. Oke, kita balik lagi ke sini ke data tugas. Oke, berikutnya kita uji normalitas lagi tapi dengan transformer power, analyze, descriptive, explore lagi. Oke. Di sini hasil belajarnya di dependent list, kelompoknya di factor list, klik plot lagi. Di sini pilih tadinya kan none, sekarang yang transformer power, pilihnya square root. Jadi makanya transformer power square root. Ini maksud dari tadi ya. Uji normalitas kembali dengan transformer power square root. Ini panah itu pilih square root gitu ya. Oke, udah dipilih square root, klik continue, klik OK. Nah, kita udah punya di sini test of normality ya dengan square root tadi dengan transformer power. Kita lihat 0,836, 0,036 sama aja ya, masih tidak normal juga. Peta konsepnya sih normal tapi meringkasnya tidak normal. Ingat di syarat di sini. Uji independen sampel t-test ini syarat utamanya data hasil belajar kedua kelompok terdistribusi normal. Kita lihat di sini di outputnya. Yang peta konsep normal, di sini normal ya. Karena apa? Karena signya lebih dari 0,05. Sementara yang meringkas tidak normal, signya 0,036. Jadi ini tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan uji independen sampel t-test. Jadi gini. Nih, tadi udah kita lakukan kan uji normalitas dengan transformer power. Data tidak normal juga. Dua-duanya tidak, satu normal, satu tidak normal. Berarti kita anggap datanya tidak normal. Karena kalau independen sampel t-test itu dua-duanya harus normal. Yang kelompok meringkas normal, peta konsep normal, itu baru independen sampel t-test. Tapi kalau salah satunya ada yang tidak normal, kita nggak bisa melaksanakan uji independen sampel t-test. Maka sebagai gantinya kita pilih uji Mann-Whitney U-test. Seperti itu ya. Paham ya? Sampai di sini. Oke. Nah, ini output ini nggak kita pakai. Nggak kita pakai karena kita nanti akan berganti menjadi uji Mann-Whitney U-test. Kita file close. No. Karena kan kita nggak jadi ya. Output yang ini belum ke silang ya.
kita nggak apa-apa, kita balik lagi. Oke, kita siap melaksanakan uji Man-Whitney U-test karena tadi dari hasil pengujian melalui uji normalitas hasil belajar tidak normal, diuji normalitas kembali dengan transformer power tidak normal, maka kita beralih ke uji Man-Whitney U-test. Nah, langkah pertama tabel data di Excel dan pindahkan ke SPSS. Kan kita udah punya nih tabelnya sama gitu kan. Oke, berikutnya lakukan uji normalitas dengan data ordinal hasil belajar. Lakukan uji normalitas dengan data ordinal hasil belajar dan pengecekan grafik box plot. Kita kembali ke SPSS. Kita jadi klik analyze lagi, klik deskriptif, klik explore. Kita gunakan di sini pakai ordinal hasil belajar. Di sini salah ya, di variabel view-nya harusnya ordinalnya ini berubahnya jadi ordinal ya, karena ordinal. Kita klik analyze, deskriptif, explore. Hasil belajarnya kita silang. Ini harus di save dulu, kalau nggak di save dia nggak berubah. Save dulu, outputnya di noin dulu. Itu udah berubah jadi ordinal kan, gambarnya kayak tangga. Klik analyze, deskriptif, explore. Nah, ini kita balikin, ini ordinalnya kita siniin ya, ordinal, tapi belum berubah juga nih. Udah berubah tapi di tadinya belum berubah ya. Oke, klik analyze, deskriptif, explore. Jadi uji normalitas itu analyze, deskriptif, explore. Ini hasil belajarnya kita pindahin nih, ordinalnya kita pindahin ke dependent list seperti ini ya. Terus kita klik, ini biasa kelompok di bawah, dependent list ordinal HB, kelompoknya di factor list. Klik plot. Ini histogram normality plot width-nya aktif, terus pilih none ya, tadi kan udah square root, sekarang kita none tapi dengan ordinal hasil belajar. Klik continue, kita klik OK. Nah, udah keluar nih test normality dengan data ordinal hasil belajar. Kita lihat nih, begitu dengan data ordinal hasil belajar, signya normal, peta konsepnya normal ya, meringkasnya normal gitu ya. Jadi di sini kita lihat aturannya. Jadi Man-Whitney U-test itu nggak peduli dia mau normal mau tidak normal, nggak masalah. Jadi nggak syarat perlu normal, jadi tidak perlu normal. Syaratnya tidak perlu normal, jadi nggak ada syarat normal. Tidak perlu normal, normal mau tidak normal ya nggak masalah. Kita lanjut, setelah uji normalitas kita langsung uji Man-Whitney ya. Klik analyze, klik non parametric, legacy dialog. Di sini pilih namanya 2 independent sample, 2 independent sample. Klik. Di sini lihat di tes tipenya kan ada Man-Whitney yang dicentang nih, udah bener nih kita milihnya. Nah, kita lihat di aturannya. Uji Man-Whitney U-test ini digunakan dengan menggunakan data ordinal hasil belajar. Nah, di SPSS-nya yang kita pindahkan ordinal hasil belajar ke kotak tes variable list. Kelompoknya kita pindahkan ke grouping variable. Klik define group. Klik di grup 1 kita ketik 1, di grup 2 kita ketik 2. Jadi independent sample test kan 2 grup tadi, peta konsep dan meringkas, kelompok 1 dan kelompok 2. Kita klik continue. Kita klik option di sini deskriptif. Ya. Klik continue. Klik OK. Sudah tuh. Ya. Sudah. Kita pakai Man-Whitney U-test. Oke, udah. Terus berikutnya kita lihat format laporannya di sini. Uji normalitas sudah,
pengecekan pencilan data grafik box plot. Tapi di sini ada uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ya. Nah, uji homogenitas itu kita bisa melakukannya, perhatikan di sini. Uji homogenitas itu klik analyze. Kemudian klik di sini compare mean, pilih namanya independent sample t-test ya. Oke, kita ordinalnya pindahin ke test variabel, kelompoknya kita pindahin ke grouping variabel, klik define group, klik 1, klik 2 gitu ya. Ketik 1, ketik 2, klik continue, klik option. Di sini 95%, continue, klik OK. Oke, di sini ini di kolomnya, sorry saya buka dulu. Nah, di kolomnya lapene test nih, ini buat uji homogenitas. Jadi kolom lapene yang ini buat uji homogenitas ya, seperti itu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita kembali ke format laporan. Jadi uji normalitas di sini kita pindahin test of normality-nya sini. Klik kanan, copy, kita pindahin dulu aja ya. Paste di sini. Ya, agak jauhan paste. Oke. Grafik box plot. Gambar 1 grafik box plot. Jadi di bawahnya ada box plot nih. Test of normality, ada grafik box plotnya ya. Ini nih kita pakainya kan ordinal HB ya, karena ini Wilsocon kan, karena ini Man Whitney. Klik kanan, copy, terus kita paste di sini. Oke, berikutnya uji homogenitas nomor 3, uji homogenitas yang tabel tadi independen, tapi kita nanti gunainnya yang Lepene ya, Lepenes test ya. Klik kanan, copy, kita pindahkan ke sini, tabel 3. Oke, kita pindah-pindahkan dulu aja, merapikannya nanti. Terus di sini tabel 4, statistik deskriptif. Statistik deskriptif, D-nya besar ya. Statistik deskriptif. Ini deskriptif statistik. Yang N par test deskriptif statistik. Yang ini nih. Klik kanan, copy. Oke. Kita pindahkan di bawah tabel 4. Oke. Terus tabel 5, karena kita menggunakan Wilsocon di sini. Karena kita menggunakan Man Whitney. Nah, ini independennya dihapus. Karena kan tadi kita uji Man Whitney test. Nah, Man Whitney yang ini nih ya. Nah, yang ini nih Man Whitney. Ya, tes statistiknya. Klik kanan, copy. Nah, kita pindahkan ke bawah tabel 5. Paste. Oke. Baru kita rapi-rapikan ya, sambil kita memberikan keterangan nanti ya. Oke, tabelnya kita naikin dulu. Oke. Ini ya, ini tabel 2 nya harusnya di atas ya. Oke. 1 uji normalitas tabel 2 nya di atas. Kita ini ya, blok kontrol 1 spasi, hurufnya masih di keadaan di blok, hurufnya kita rubah menjadi Tahoma, ukurannya 11. Tabel desain seperti biasa, no border lagi, bottom, top, inside horizontal. Jadi lihat bordernya, bottom, top, inside horizontal. Bottom itu bawah, top itu atas, inside horizontal itu tengah-tengah gitu ya. Berikutnya masih keadaan di blok gini, keadaan terblok, layout, auto fit content, auto fit windows. Seperti itu ya.
Oke, ini di kolom Shapiro Wheel. Ini di kolom Shapiro Wheel statistik sama ininya kita blok ya. Kolomnya Shapiro Wheel, ini kita gunain yang Shapiro Wheel. Uji normalitasnya pakai Shapiro Wheel. Oke, kita kasih keterangan atau kita kasih interpretasi. Nah, interpretasinya normal atau tidak normal. Jadi uji normalitas kan pengen menilai normal atau tidak normal dilihat dari nilai signya. Jika signya lebih besar dari p value normal, jika kurang dari atau sama dengan, itu tidak normal. Ini kan signya lebih besar dari 0,05, p value nya kan 0,05 ya. Jadi p value udah ketetapan sama dengan 0,05 atau 0,05. Jadi kalau nilai signya lebih besar dari p value, lebih besar dari 0,05 berarti normal. Kalau kurang dari p value tidak normal. Maka kita kasih keterangan. Ini hurufnya harusnya dirubah dulu jadi Tahoma 11 ya, gitu ya. Tahoma 11. Oke. Biasanya ada normal gitu ya. Normalnya Tahoma 11. Oke. Hasil uji normalitas diketahui data hasil belajar kelompok peta konsep ya, terdistribusi normal kurung buka F sama dengan 0,953, ya ini ya yang peta konsep. Saya merahin dulu deh. Yang meringkas saya warnain jadi ungu biar Anda nggak bingung ngelihatnya. Kalau sama warnanya jadi bingung. F 0,953 nih peta konsep. DF sama dengan 13, spasi sig sama dengan 0,643, 643. Yang salah ketik P value sama dengan 0,05 kurung tutup. Peta konsep normal, meringkas normal. Jadi peta konsep sama meringkas normal, jadi di ujung aja kalau sama-sama normal gitu ya, peta konsep dan meringkas terdistribusi normal. Meringkasnya kurung buka F sama dengan 0,904, DF sama dengan 13, sig sama dengan 0,152, P value sama dengan 0,05 kurung tutup. Nah, karena ini sama-sama terdistribusi normal. Pak, bagaimana kalau yang satu normal, yang satu tidak normal? Ngata-ngata ini atau ngasih keterangannya gimana? Seperti ini. Dengerin ya, perhatiin. Hasil uji normalitas data hasil belajar kelompok peta konsep. Misal peta konsep terdistribusi tidak normal. Titik. Sedangkan data hasil belajar kelompok meringkas ya terdistribusi normal. Kayak gitu kalau beda ya. Kalau beda itu harus pakai sedangkan. Ini kan sama-sama, kalau sama-sama itu pakai dan ya. Ini yang meringkas kita rubah jadi warna ungu. Yang peta konsep berubah jadi warna merah. Jadi biar sama dengan ada yang di tabelnya, peta konsep merah, meringkas ungu. Anda pilih warna yang lain juga terserah Anda ya. Oke, ini kita hapus ya. Oke. Berikutnya adalah pengecekan pada graphics box plot ya, gitu ya. Nah, ketika Anda melakukan uji normalitas, di sini ada graphic box plot. Karena uji normalitasnya ordinal HB, maka di graphic box plotnya juga ada bacaannya ordinal HB gitu. Klik kanan, copy.
kita pindahkan ke sini. Tadi udah ya, udah tinggal kita kata-katain ya. Oke, di sini jika grafik box plotnya terdapat bintang atau bulatan, itu berarti terdapat pencilan data. Jika tidak terdapat bulatan atau bintang, itu berarti tidak terdapat pencilan data. Kita lihat ya, ini grafik box plotnya kan nggak ada bintang-bintangnya atau bulatan-bulatannya, maka itu berarti tidak terdapat pencilan data. Ini petunjuknya kita hapus dulu. Ya, oke. Kita kasih keterangan. Pengecekan pada grafik box plot diketahui bahwa tidak terdapat pencilan data baik pada pencilan baik pada data hasil belajar kelompok peta konsep maupun kelompok meringkas. Di sini kan kelompok peta konsep, kelompok meringkas gitu ya. Maka kata-katanya gitu ya. Pak, bagaimana misalkan ini misal peta konsepnya ada pencilan, meringkasnya tidak ada pencilan, ngata-ngata ini gimana? Atau ngasih keterangannya gimana? Pengecekan pada grafik box plot diketahui bahwa misalkan terdapat pencilan data pada peta konsep titik, sedangkan tidak terdapat pencilan data pada data kelompok meringkas gitu ya. Oke, kita lanjut ke uji homogenitas. Oke, ini tabelnya kita rapihkan dulu. Kita blok tabelnya, kontrol 1 Tahoma 11 tabel desain. Nih no border seperti biasa, bottom, top, inside horizontal border. Bottom, top, inside horizontal border. Bottom bawah, top atas, inside horizontal border tengah-tengah. Masih dalam posisi di blok, klik layout, auto fit content, auto fit windows. Wow, ini berantakan kayak gini. Ini karena terlalu gede hurufnya. Kita klik home, kita kecilin, boleh dikecilin. Jadi kalau terlalu berantakan ya kecilin, misalkan 7,5. Lihat nggak, bagus nggak, rapi nggak. Jadi yang penting di sininya nih nggak terbagi jadi turun ke bawah gitu. Nah, gitu ya. Kita coba dulu misalkan 8 bisa nggak? 8 masih bagus ya. 8 masih bagus. Bagusnya di sini nih. Jadi huruf-hurufnya ini tidak turun ke bawah gitu. Gitu ya, 8. Kalau yang tadi kan kalau kita lihat jadi 10 misalnya. Itu lihat turun ke bawah ya, 474, 4-nya ada di bawah. Gitu ya. Itu namanya nggak rapi. Oke. Nah, uji homogenitas ini Lepenes test yang ini nih. Yang ini. Jadi yang sebelah kanannya nggak kita pakai. Yang dipakai yang Lepenes testnya aja untuk uji homogenitas. Oke. Kita kata-katain. Biasa Tahoma 11 1 spasi. Ini juga tabelnya harus 1 spasi. Keterangannya 1 spasi. Hasil uji homogenitas. Karena tabel 3-nya uji homogenitas, keterangannya hasil uji homogenitas. Diketahui varian hasil belajar. Jadi kalau uji homogenitas itu pengen mengetahui apakah varian hasil belajar kedua kelompok gitu ya, itu homogen atau tidak homogen. Varian hasil belajar bersifat homogen. Tahu dari mana homogen? Dari nilai signya. Oke. Jika sig lebih besar dari p value, itu homogen. Sebaliknya, jika signya kurang dari atau sama dengan
P value berarti itu namanya tidak homogen gitu ya. Kita lihat nilai signya di sini 0,474. Nah, signya sama dengan 474. P value nya seperti biasa, P value itu nggak berubah-ubah 0,05. Ini berarti signya lebih besar dari P value karena 0,0 signya kan 0,474 itu lebih besar dari P value nya yang 0,05. Berarti ini homogen ya kan ya, seperti itu ya. Oke, ini homogen kurung buka F sama dengan sini 0,530 0,530, sig sama dengan 0,474, P value sama dengan 0,05 kurung tutup titik. Jangan lupa nih paragrafnya rata kiri kanan, Ctrl J. Ini kalau yang kayak gini rata ke kiri, di kirinya rata tapi di kanannya enggak. Kalau rata kiri kanan itu di kiri rata, di kanan juga rata. Artinya di kiri mentok ke margin kiri, rata di margin kiri, di kanan rata di margin kanan. Seperti itu. Itu rata kiri kanan namanya ya. Oke, berikutnya uji hipotesis. Tadi kan kita udah tahu pakai Mann-Whitney ya. Ini petunjuknya. Jika data terdistribusi normal, ujinya independen. Kalau tidak normal, ini kan tadi dari awal ya. Oke, dari awal ini, dari aturan yang ini, dari awal. Dari aturan yang ini nih maksudnya. Kalau tidak normal ya pakai Mann-Whitney gitu. Tapi kalau normal pakai independen. Tadi kan kita udah coba pakai normalitas hasil belajar tidak normal, uji normalitas pakai transformer power tidak normal juga, ya udah pakai Mann-Whitney gitu. Itu maksudnya. Oke, kita ke tabel 4. Tabel 4-nya kita rapikan dulu. Ini tabel 4-nya kita rapikan dulu. Di tabel 4 dengan tabelnya kita rapetin, kita blok. Kontrol 1, jangan lupa kontrol 1, ngeblok kontrol 1, jadi satu spasi. Hurufnya kita pilih Tahoma, ukurannya 11. Tabel desain, kemudian border, no border. Di sini biasa bottom, top, inside horizontal. Seperti itu ya. Bottom tuh bawah, garisnya ada di bawah. Top itu garis ada di atas, jadi ada garis di bawah, ada garis di atas. Inside horizontal border itu garis di tengah, jadi ada garis di tengah. Seperti itu ya. Layout, auto fit content, auto fit windows. Seperti itu. Kemudian kita tandain di sini. Kita kata-katain. Diketahui bahwa rata-rata hasil peringkat hasil belajar kedua kelompok M ya, sama dengan 6,62, SD sama dengan 3,545 kurung tutup titik ya. Jadi perbedaan peringkat hasil belajar kedua kelompok sebesar itu, perbedaan peringkatnya 6,62. Oke. Terus berikutnya ini kita kontrol 1, tabel 5-nya yang kita rapin. Ini nanggung ini turunin aja ke bawah. Yang nanggung tuh nggak enak.
gitu ya, yang nanggung-nanggung tuh nggak enak. Kita blok dulu tabelnya, pilih namanya Tahoma, ukurannya 11. Terus di sini tabel desain seperti biasa, no border, bottom, top, inside horizontal border, layout, auto fit content, auto fit windows ya. Terus ini kita kan pakai Manwit New. Oke, kita kasih keterangan. Ini Manwit New testnya ada double 2 ya. Oke. Tabel 5 Manwit New test karena kita menggunakan Manwit New test. Hasil ini normalin dulu hurufnya, normalin dulu jadi Tahoma 11. Hasil uji hasil uji Manwit New test diketahui bahwa klik kanan, copy, paste di sini. Perbedaan peringkat hasil belajar kedua kelompok gitu ya kan. Ini lihat signifikan atau tidak signifikan. Ini kan titik-titiknya signifikan atau tidak signifikan. Lihat nilai signya ya. Jika signya kurang dari P value, signifikan. Jika signya lebih besar atau sama dengan P value, itu tidak signifikan. Kita lihat nilai signya. Signya di sini 0,757 lebih besar dari P value, berarti tidak signifikan. Tidak signifikan. Z sama dengan negatif 0,309, sig sama dengan 0,757, P value sama dengan 0,05. Ingat ya, setelah koma harus pakai spasi, jangan digabungin koma spasi. Oke, ingat juga di sini ya, signifikan tidak signifikan aturannya ya. Signifikan itu jika signya kurang dari P value. Jika signya lebih besar atau sama dengan P value maka tidak signifikan. Tadi kan signya sama dengan 0,757 ya, P value nya biasa P value nya 0,05, berarti ini kan signya lebih besar dari P value, berarti ini apaan? Tidak signifikan gitu ya. Oke, berikutnya yang di kesimpulan. Kesimpulan ini kan kita tabel 5 nya pakai Manwit-New. Oke, berarti kesimpulannya juga uji Manwit-New. M nya kecil, W nya kecil, Manwit-New test. Untuk menilai perbedaan peringkat, kalau Manwit-New itu peringkat hasil belajar antara kelompok apa? Kelompok peta konsep dan kelompok apa? Ringkas titik. Ini spasinya kelebihan nih tuh. Tahu aja. Iya tahu kelihatan. Oke, kesimpulan ini paling gampang. Paling gampangnya gimana? Paling gampang. Oh, ini perhatiannya harus dihapus dulu. Anda jangan lupa ngapus perhatiannya kayak gitu ya. Paling gampang kesimpulan tuh tinggal copy paste dari keterangan di bawah tabel 2, copy paste keterangan grafik 1, gambar 1, keterangan tabel uji homogenitas, keterangan tabel 4, keterangan tabel 5. Copy semuanya, dipaste ke bawah kesimpulan, dirapiin paragrafnya. Habis titik jangan lupa spasi. Nah, dideketin kan spasi gitu. Deket kan spasi gitu, jangan sampai habis titik nggak dikasih spasi, itu namanya pelanggaran. Oke, ini kita rapetin nih ya, rapet
Ini kontrol satu spasi ya. Oke, kita cek kerapiannya. Karena kita menggunakan uji Mann-Whitney, maka judulnya laporan uji Mann-Whitney. Kecuali kita menggunakan uji independen, maka laporannya laporan uji independen. Kita cek dulu kerapihannya. Oke, ini udah benar nih, jaraknya satu spasi. Udah benar jaraknya satu spasi. Ini satu spasi. Ini jaraknya juga satu spasi. Oke, ini jaraknya satu spasi. Ini jaraknya satu spasi. Jaraknya satu spasi, jaraknya satu spasi, jaraknya satu spasi, nih jaraknya satu spasi. Pokoknya kerapihannya, cara ngetik yang rapi ini lihat di contoh laporan gitu. Anda kalau ngelihat contoh laporan tuh ikutin biar bisa tahu ngetik yang rapi itu kayak gimana gitu. Pokoknya ikutin cara pengetikannya sesuai dengan contoh untuk kerapihannya ya. Kalau interpretasinya itu harus baca materi, harus perhatiin tutorialnya sehingga Anda tahu yang normal seperti apa, yang tidak normal, yang homogen, yang tidak homogen, yang signifikan atau tidak signifikan, itu harus disimak tutorialnya. Selama tutorial Anda bikin catatan, itu lebih baik ya. Oke, kita save dulu, terus kita save as. Ini formatnya kita hapus, ganti menjadi nama Anda. Misalkan nama Anda Udin Sapikun. Tugas proyek 5. Uji apa? Ujinya uji Wilsokon, independennya dihapus. Gitu. Karena akan menggunakan uji Mann-Whitney. Ya. Mann-Whitney, maka di sini independennya dihapus, di-save dulu. Udah ganti nama tuh, Udin Sapikun tugas proyek 5 uji Mann-Whitney. Baru kita rubah jadi PDF, file save as PDF, export. Kalau Anda nggak punya file di Word-nya nggak bisa ngerubah langsung ke PDF, Anda di Google Chrome atau di Firefox ya, convert PDF to Word gitu ya. Klik kanan saya, New Windows. Jadi convert Word to PDF. Pilih smalpdf.com. Tinggal Anda pilih filenya. Misalkan di sini topik 5 tadi. Ini yang Udin Sapikun gitu ya. Gagal sih, pelanggaran nih. Udah selesai diunduh, simpan ke perangkat. Udah, jangan lupa di sini show in folder, konversinya di ini dihapus. Baru kirimkan file PDF-nya. Ngirimnya file PDF, jangan file Word. Kenapa Pak? Karena kalau Word itu tadinya rapi, bisa jadi dikirimkan ke saya jadi tidak rapi gitu ya. Tapi kalau file PDF yang memang awalnya rapi jadi rapi lagi gitu. Oke, ini untuk uji Mann-Whitney U-test ya, Mann-Whitney U-test. Jadi bisa jadi Anda menggunakan uji Mann-Whitney U-test, tapi bisa jadi terhadap data yang sama Anda menggunakannya uji independent sample t-test. Saya simulasi nih. Oke, saya simulasi. Oke, ini uji independen. Tadinya kan kita menggunakan data ini nih. Kita awalnya pengennya uji independen, tapi kemudian syaratnya tidak memenuhi karena datanya tidak normal. Kita akhirnya pindah ke Mann-Whitney U-test. Nah, sekarang saya simulasi dengan data yang ini. Data yang ini saya pindahkan lagi nih. Saya pindahkan. Saya simulasi ya. Nah, nih copy. Jadi bisa jadi Anda ngalami situasinya kayak gini. Kayak simulasi yang ini ya, yang sekarang saya mau simulasikan. Copy, kita buka. Yang ini close dulu aja tadi, output uji Mann-Whitney U-test. Karena tadi pengujiannya menggunakan uji Mann-Whitney. Di save. Oke. Ini outputnya, save.
Nah ini saya menggunakan format yang sama, jadi saya copy paste aja, edit paste. Jadi data simulasi yang baru ini saya copy paste. Ini simulasi. Tadi kan kita pakai ManWhitney, situasinya pakai ManWhitney. Kenapa pakai ManWhitney? Karena ketika kita uji normalitas dengan hasil belajar tidak normal, kedua kok yang satu normal yang satu tidak normal, berarti tidak normal lah kita anggap. Terus uji normalitas kembali dengan transformed power, tidak normal juga, tidak normal, maka kita pakai uji ManWhitney. Oke, mungkin situasi yang berbeda akan lain gitu ya. Misalkan saya pakai data ini contoh ya, ini simulasi biar Anda tahu situasi yang berbeda mungkin bisa Anda temui gitu ya. Seperti ini. Kita save dulu ya. Kita awali dengan klik analyze ya. Kita awali seperti biasa di sini, lihat prosedurnya. Prosedurnya di sini. Setelah memindahkan data ke SPSS, kita lakukan uji normalitas pada data hasil belajar. Kita ke sini ya. Ke SPSS. Klik analyze, klik deskriptif, klik explore. Ya gitu ya. Di sini kita pakainya tadi hasil belajar ya, hasil belajar. Jadi kita reset dulu dah. Jadi misalnya kayak gini. Hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, kelompok kita pindahkan ke factor list. Kita klik plot, ini histogram diaktifin, normality plot weightage diaktifin, ininya none seperti biasa, continue, klik OK. Nah, kita lihat test of normality dengan data hasil belajar, ini data hasil belajar. Kita lihat nih, peta konsep 0,073 kan lebih besar dari 0,05, normal. Meringkas 0,564 lebih besar dari 0,05, normal. Jadi normal nih. Jadi kalau kita lihat prosedurnya nih, lihat uji normalitas pada data hasil belajar, ternyata datanya normal, berarti kita langsung ke uji independen sample t-test. Nah di sini uji homogenitas dengan uji independen sample t-test tuh nyatu itu namanya sekali langkah kita lakukan, akan ada tabel uji homogenitas dan akan ada tabel uji independen sampel t-test. Kita kembali ke SPSS. Kita klik analyze ya, compare mean ya. Terus di sini pilih independent sample t-test. Makanya di sini independent sample t-test itu parametrik. Nah, gitu ya. Parametrik. Oke. Saya ulangi ya. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, ini kita reset dulu. Di sini hasil belajarnya independen tuh pindahin ke test variabel. Independen kan menggunakan data hasil belajar, bukan data ordinal. Ya, independen tuh data hasil belajar, ingat. Kelompok kita pindahin ke grouping variabel. Klik define group. Klik ketik 1 maksudnya, ketik 2, klik continue. Klik di sini option. Di sini pastikan 95%. P-value-nya 0,05 berarti 95%. Karena 0,05 itu kan 5% gitu ya. Jadi di sini harus 95. Klik continue. Klik OK. Nah, ini udah keluar tuh. T-test. Independent sample t-test. Ini statistiknya. Oke. Kita format baru ya. Ini saya ambil format baru lagi nih, formatnya ya, saya copy lagi ke sini. Biar saya nggak bingung formatnya. Oke, ini seperti biasa, ini
nama Anda misalkan Udin Sapikun, kode kelasnya disesuaikan nih dengan kode kelas Anda, nomor absennya misalkan 31. Ya namanya nama Anda, jangan Udin Sapikun, nama Anda. Nomor absen Anda, ini simulasi. Nah, kita kan uji independen, manwiti-nya kita hapus. Kasusnya itu diambil dari aplikasi, copy paste di bawah kasus. Tabel satunya tadi, tabelnya kita gunain yang ini ya. Tadi ini simulasi loh. Ini kita edit, copy, kita pindahkan ke bawah tabel 1. Kita rapikan dulu sini. Blok Ctrl 1, hurufnya kita Tahoma, ukurannya 11. Jangan lupa layout, auto fit content, auto fit Windows. Pak, kenapa nggak ngeklik di tabel desain? Ya karena di SPS, di Excelnya kan udah ada garis atas tengah bawahnya, jadi nggak usah tabel desain lagi kecuali belum ada gitu ya. Oke, kita klik auto fit content, auto fit Windows. Nah yang ininya nggak usah diiniin lah, diginiin juga masih bisa kan, ditidurin gitu ya. Auto fit content, auto fit Windows, ditidurin aja masih cukup ya, nggak apa-apa. Ini kita tarik ke atas, set gitu ya. Oke, berikutnya ini jangan lupa kepala kolomnya klik kanan, tabel properti, allow repeatnya dinyalain sehingga judul kolomnya di halaman berikutnya juga muncul. Kemudian ini kita rapetin dulu, kasih jarak 1 spasi aja seperti biasa nih ya. Normal tidak normalnya tabel 2 nya di sini ya. Oke, ini kita balik ke SPSS, ada tabel test of normality, klik kanan, copy, paste. Nah, kemudian gitu ya, kita rapetin, blok Ctrl 1 biar 1 spasi, Tahoma ukurannya 11 seperti biasa, tabel desain atau desain, pilih border, pilih no border, pilih border bottom, top, inside horizontal, dalam posisi di blok, layout, auto fit content, auto fit Windows. Ini ngata-ngatainnya nih, kalau signya lebih dari p-value normal, kalau signya kurang dari atau sama dengan p-value tidak normal. Kita lihat nih ini ya. Ingat ya, pokoknya di Shapiro Wheel. Shapiro Wheel. Hasil kita normalin dulu jadi hurufnya Tahoma 11. Hasil uji normalitas diketahui bahwa data hasil belajar kelompok peta konsep terdistribusi normal kurung buka. Nah, ini F sama dengan, saya warnain dulu dah, jadi warnanya yang ini merah ya, yang ini ungu biar Anda fokus, jadi Anda ngelihatnya jadi enak gitu. Ini jangan lupa ya, ini temen, ini kita gunainnya yang Shapiro Wheel. F sama dengan 0.881, DF sama dengan 13, sig sama dengan 0.073, P strip palu sama dengan 0.05 kurung tutup. Oke, dan meringkas ya. Karena ini sama-sama normal, ngata-ngata ini kita gabungin aja, data hasil belajar peta konsep dan meringkas terdistribusi normal. Di meringkasnya kita kasih spasi kurung buka, F sama dengan 0.948, DF sama dengan 13, sig sama dengan 0,564, p-value
sama dengan 0,05 titik J. Kita gunainnya titik aja ya, biar kita tidak bingung antara koma sebagai tanda baca dengan koma sebagai desimal, makanya kita pakai titik aja. Kalau yang SPSS Anda munculnya pakai koma, pakai titik aja, pokoknya pakai titik, komanya dirubah jadi titik. 0.881 mungkin di SPSS Anda itu 881, Anda ketikkan di keterangannya 0.881 gitu ya, diingat ya. Oke, ini pengecekan pencilan data. Nah, gini ya petunjuknya, jika pada grafik box plot terdapat bintang atau plus, itu berarti terdapat pencilan data. Sebaliknya, jika tidak terdapat bintang atau plus, berarti tidak terdapat pencilan data. Grafik box plot ada di bawah sini. Kalau kita melakukan uji normalitas dengan hasil belajar, maka grafik box plotnya juga hasil belajar sini nih, di sininya nih hasil belajar. Oke, klik kanan, copy. Oke, kita paste di gambar 1, kursornya tengahin dulu, paste. Nah, ini kan ini petunjuknya, kita iniin dulu, satuin dulu deh. Ini kita lihat di kelompok peta konsep ada bulatan kecil, berarti itu terdapat pencilan data. Sementara di meringkas tidak terdapat bulatan kecil atau tidak terdapat bintang, berarti tidak terdapat pencilan data. Ngata-ngata ini bagaimana? Nah, pengecekan pada grafik box plot diketahui bahwa terdapat pencilan pada data hasil belajar kelompok peta konsep, sedangkan tidak terdapat pencilan pada data hasil belajar kelompok meringkas titik. Gitu ngata-ngata ini kan bertentangan, yang satu ada pencilan, yang satu yang meringkas tidak ada pencilan, maka kata sambungnya pakai sedangkan kalau bertentangan. Kalau nggak bertentangan tuh pakai dan, atau begitu juga sama ya, dan atau begitu juga sama juga. Nah gitu ya. Nah seperti ini. Nah, ini kan nggak apa-apa, ini keterangannya di atas, grafiknya di bawah, nggak apa-apa. Ini kalau ini kita hapus nih, ini hapus, dia akan naik sih sebenarnya nih. Naik tuh ya, tuh naik kan. Nah ini biar naik kita kecilin. Nah, ini biar gambar satunya naik ke sini, kita kecilin. Nah gitu ya. Uji homogenitasnya turunin aja, wah ini gedein biar uji homogenitasnya turun. Oke, ini homogen tidak homogen ya. Oke, tabel 3. Ini di sini nih di t-test, homogen tidak homogen tuh nyatu dengan independen sampel t-testnya ya. Klik kanan, copy, kita paste di sini, kita rapetin, kita blok, Ctrl 1, jangan lupa hurufnya Tahoma, ukurannya 11, tabel desain, border no border, terus bottom, top, inside, terus layout, auto fit content, auto fit windows. Ini berantakan, kecilin hurufnya. Jadi kalau terlalu kegedean ya kecilin. Jadi bakunya sih ukurannya 11, tapi kalau misalkan kegede jadi berantakan ya kecilin aja tabelnya gitu. Ini homogenitas yang ini, homogenitas yang ini ya. Ini homogen itu jika signya lebih besar dari p value. Kalau signya kurang dari atau sama dengan berarti tidak homogen. Kita lihat signya di sini 668, 0.668 lebih besar dari p value, maka homogen. Kita kasih keterangannya gini,
hasil ini kok berubah lagi jadi Times New Roman, ganti ya jadi Tahoma 11. Hasil uji homogenitas diketahui. Ingat, homogenitas itu untuk mengetahui varian, maka diketahui varian hasil belajar kedua kelompok. Maksudnya kedua kelompok itu peta konsep dan juga meringkas, bersifat homogen, kurung buka, F sama dengan 0.189 nih F nya, sig sama dengan 0.668 pakai titik aja ya, koma, P stripal W sama dengan 0.05. Jadi homogen tidak homogen itu dibandingkan antara nilai signya dengan pplu. Ini kan signya lebih besar dari 0,05 maka homogen. Kalau lebih kecil atau sama dengan tidak homogen. Diingat ya, yang ini tuh diingat. Oke. Tolong diingat. Oke, yang ini uji hipotesisnya karena kita tadi dari awal sudah independen. Ya udah independen ya. Uji hipotesis ini independen, yang matematiknya udah hapus. Oke. Berikutnya statistik deskriptif tabel 4. D-nya besar nih. Statistik deskriptif D-nya besar. Tabel 4 ini grup statistik atau statistik deskriptif. Kita pindahkan ke bawah tabel 4 sini. Paste. Kita rapetin lagi. Mepet, rapet. Nah, kontrol 1, 1 spasi. Tahoma 11. Kontrol 1, 1 spasi. Border seperti biasa, no border. Bottom, top, inside horizontal border. Layout, auto fit content, auto fit windows. Itu ya. Ini peta konsep. Kita warnain jadi merah. Ini meringkas. Kita warnain jadi ungu. Tinggal kita kasih terangan. Di ininya berubah lagi jadi Tahoma 11. Diketahui rata-rata hasil belajar kelompok peta konsep. Nah, kurung buka. N sama dengan yang merah ya, peta konsep ya. Koma, M sama dengan 76.77, SD sama dengan 6.392. Ini merah nih karena peta konsep di atas merah kan. Lebih tinggi atau lebih rendah? Peta konsep 76, meringkas 90, berarti lebih rendah dibandingkan. Ingat, dibandingkan itu disambung. Rata-rata hasil belajar kelompok meringkas, kurung buka, N sama dengan 13, M sama dengan 90.46, spasi, SD sama dengan 5.502, kurung tutup titik. Jangan lupa ini rata kiri kanan, kontrol J, rata kiri kanan, rata di sebelah kiri, rata ke sebelah kanan. Oke, berikutnya tabel independen. Nah, ini nyatu dengan tabel uji homogenitas. Kita copy aja, copy. Kita pindahkan ke tabel 5. Tapi kita nggak memakai yang ini kalau independen. Ini kita hitemin, tapi makainya yang ini. Yang ini. Gitu ya. Oke. Ini kayaknya nanggung, kita turunin aja lah ke bawah. Gitu ya. Oke. Tolong diperhatikan. Jadi Excel itu udah, SPSS itu ngasih tahu kalau dia homogen, dia angka F sama signya di sini nih di bagian equal varian assume. Artinya di sini equal varian itu variannya sama itu sama dengan homogen. Equal itu sama atau homogen gitu ya.
Jadi nanti pas di independennya kita gunakan yang sini juga, yang di atas juga, tapi yang T, D, F sama signya. Jadi di tabel 5 ini kita pengen menginterpretasikan perbedaannya signifikan apa enggak dilihat dari nilai signya yang ini. Ya, kalau kalau homogenitas signya yang di kolom lepene. Tapi kalau independent sample t-test signya yang di kolom ini gitu. T-test for equality F min gitu ya. Oke. Kita tinggal kata-katain hasil uji independen sample t-test diketahui nih sorry perbedaan iya perbedaannya sebesar ini nih min different tuh different tuh perbedaan, min tuh rata-rata dia perbedaan rata-rata ya kan, dalam kurung M D sama dengan 13.692 kurung tutup, ini pakai min. Pak, kenapa jadi min? Nah, oke, kita perhatikan. Peta konsep dikurangi meringkas, karena peta konsepnya lebih kecil daripada meringkas maka nilainya negatif. Kayak gini nih contohnya. Misal peta konsep sama dengan 1, meringkas sama dengan 3. Jadi peta konsep dikurangi meringkas sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Seperti itu kenapa jadi munculnya min ya. Nah, gitu. Saya terangkan biar Anda paham ya. Ini turunnya ke bawah, nanggung. Oke. Tadi sampai mana sini? Sampai ini perbedaan rata-rata ya, min different ya. Kemudian antara antara mana? Antara ini kita copy dari keterangan tabel 4. Copy. Oke. Taruh di antara spasi paste. Titiknya jangan lupa di sini. Karena di sini bersifat apa perbedaannya ini ya. Ingat, signifikan atau tidak signifikan, atau tidak signifikan. Jadi tabel 4 ini pengen menguji apakah perbedaan rata-ratanya signifikan atau enggak dilihat dari nilai signya. Oke. Jika signya kurang dari P value, ingat kurang dari P value signifikan. Sebaliknya, jika sig lebih besar dari P value itu tidak signifikan. Kita lihat di tabel 5-nya. Signya kan 0,00. Sig sama dengan 0.00 3 kali. P value-nya sama dengan 0.05. Berarti kan signya itu kurang dari P value. Berarti apaan? Signifikan. Makanya di keterangannya kita sebut bersifat signifikan. Kurung buka, karena di sini T-nya sama dengan negatif. Nah, ini negatifnya turun ke bawah ya. Nah, kita kecilin lagi. Di 75 gitu. Layout, auto fit content, auto fit windows. Aduh, masih juga segitu. Kita naikin, turunin lagi 6,5. Nah, kayak gini. Jadi rata gitu. Jangan-jangan yang homogen juga gini, ini sama homogen juga. Jadi kita kecilin lagi. Gitu. Biar satu baris gitu. Gitu ya. T sama dengan negatif 5.854, DF sama dengan 24, sig sama dengan 0.00, P strip value sama dengan 0.05, tutup titik. Gitu ya. Kita warna merahin. Nah, selesai, tinggal kesimpulan. Kesimpulan tuh paling gampang. Ini independennya ini kecilin ya. S-nya kecilin. Kecuali judul ya. Karena kita pakai independen, manuitnya dihapus.
Dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok peta konsep dan kelompok meringkas. Titik. Oke, ini kesimpulan paling enak, kesimpulan paling enak. Ini bisa naik nih, kalau kayak gini bisa naik ya. Naik dikit. Ini juga bisa naik, seharusnya ini perhatiannya jangan lupa dihapus. Kita pastiin kontrol A, kontrol 1. Kita cek kerapiannya dulu lah. Udah rapi belum? Jangan ada salah-salah tipe. Ini kejauhan, satu spasi aja. Oke. Tinggal kesimpulan. Kita copy keterangan di bawah tabel 2, keterangan gambar 1, keterangan di bawah tabel 3, keterangan tabel 4, keterangan tabel 5. Copy. Pindahkan ke kesimpulan. Nah, tinggal kesimpulan kita rapin, naikin ke atas nih, spasi, habis titik spasi. Naikin misalnya ke spasi. Itu ya. Save. Oke. Ini udah selesai nih. Uji independen sampel dites ya. Terus kita save as dulu. File save as. Kita ganti nama filenya. Format nama Anda Udin Sapikun. Misalkan nama Anda Udin Sapikun. Tugas proyek 5 uji independen sampel dites. Kalau nama Anda Dewi ya Dewi tulis. Kalau nama Anda Cinta ya Cinta tulis. Save. Kalau nama Anda Sarah ya tulis Sarah. Save. Oke. Udah tuh. Udin Sapikun tugas proyek 5 uji independen sampel dites. Baru kita PDF kan. File save as PDF. Ingat di topik 5 nyimpennya ya, karena kita lagi ngerjain topik 5. Export. Seperti itu, udah selesai nih. Gitu ya. Tapi kita cek dulu, jangan sampai ada salah tipe, salah ketik. Homogenitas diketahui itu harus disambung, bukan dipisah, karena tidak menunjukkan tempat. Kalau di atas, di bawah, di piktor, di piktor itu menunjukkan tempat, dipisah. Di spasi atas, di spasi bawah. Kalau tidak menunjukkan tempat, digabung. Misalkan diketahui, dibandingkan, dilalerin, dijilatin, didekati. Nah, itu dilakukan. Nah, itu semuanya disambung karena tidak menunjukkan tempat. Selesai di save. Di PDF selesai juga kita melaksanakan uji independen sampel dites. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya mau review kembali. Jadi terhadap data yang Anda punya udah dibuat dengan menggunakan run between, Anda coba dulu deh pakai uji independen sampel dites. Dengan pertama-tama lakukan dulu uji normalitas dengan data hasil belajar. Lihat kalau datanya normal lanjut pakai independen, tapi kalau tidak normal lakukan uji normalitas kembali dengan transformer power square root. Lihat lagi hasilnya normal atau tidak normal. Kalau ternyata berubah jadi normal, lakukan uji independen. Tapi kalau tidak normal, Anda nggak bisa melakukan uji independen, ganti menjadi Mann-Whitney U-test gitu ya. Nah, ketika melakukan uji Mann-Whitney U-test, kan kita udah memasukkan datanya ke SPSS, kita tinggal lanjut ke langkah kedua, uji normalitas dengan ordinal hasil belajar gitu ya. Kita lihat normal atau tidak normal. Nah, di uji Mann-Whitney U-test ya kan, mau normal mau tidak normal nggak masalah, kita tinggal lanjut ke uji homogenitas dan uji Mann-Whitney U-test gitu. Tadi saya udah simulasikan bagaimana cara menguji data. Ketika data ini kita uji ternyata
diuji normalitas itu tidak normal, kemudian uji normalitas dengan transformer power juga tidak normal, akhirnya kita pindah ke uji Mann-Whitney U-test. Nah, biar Anda paham, tadi juga saya sudah mensimulasikan pakai data simulasi yang ini ya. Ini juga saya menggunakan run between, saya simulasi, kemudian saya uji kembali. Saya uji normalitas dengan data hasil belajar, ternyata normal. Ya udah, langsung saja uji homogenitas, terus uji independen sampel dites. Jadi di sini kita pilih independen atau Mann-Whitney U-test itu tergantung dari hasil uji normalitas. Kalau syarat uji normalitasnya tidak terpenuhi ya, dengan data hasil belajar syarat uji normalitasnya tidak terpenuhi, dengan ditransformasi juga tidak normal, tidak terpenuhi normal, ya pindah ke Mann-Whitney, nggak usah maksain independen gitu ya, pindah ke Mann-Whitney. Waktu kita melakukan uji Mann-Whitney, kita uji normalitas kembali sih, tapi dengan data yang berbeda, ordinal hasil belajar. Kalau yang di independen pakai hasil belajar, dan kalau di Mann-Whitney ordinal hasil belajar. Waktu melakukan uji hipotesisnya juga dengan data ordinal hasil belajar. Seperti itu ya. Jadi yang harus dipahami itu alurnya dulu dan ketentuannya dulu. Baru Anda bisa melaksanakan pengujiannya lewat SPSS. Terus tolong juga diperhatikan mengenai kerapihan pengetikannya. Anda bisa melihat contoh untuk bisa tahu bagaimana cara mengetik yang rapi. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.